Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang menyaksikan sekelap rezeki pada hari ini, teman-teman yang sedang hadir bersama kami di sini, perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Gufron. Saya adalah salah satu santri pondok pesantren Quran Ismuhu Yahya. Seperti yang antum lihat di sini ada masjid, dan juga sekarang saya berada di kawasan yang insya Allah akan menjadi tonggak peradaban Islam di masa depan. Dimulai dari sini untuk menyurgakan Indonesia. Sidak. Apa itu sidak? Selamatkan Indonesia dengan Al-Quran. Kita ingin memberantas semua orang-orang yang nggak bisa membaca Al-Quran. Kita ingin membangun rumah-rumah Quran yang akan menghasilkan para penghafal Al-Quran. Kita akan membangun semua santri-santri. Kita akan membuat pergerakan Al-Quran. Kita akan menyurgakan Indonesia. Apa sih pondok pesantren Quran Ismuhu Yahya? Pertama kali saya ke sini, Masya Allah, disambut dengan suasana yang asri, suasana yang hijau, sawah yang terbentang luas, dan juga masjid yang insya Allah akan menjadi masjid yang besar, masjid yang luar biasa, akan menjadi pusat peradaban Islam. Ketika saya di sini, saya disambut oleh Kiai Adi Pratama Larisindo tentang betapa berbahayanya untuk tidak berjamaah, betapa berbahayanya jika kita bergerak sendiri-sendiri, betapa berbahayanya jika kita memandang suatu kelompok dengan pandangan yang buruk, betapa berbahayanya jika kita hanya berdiam diri. Tidak ada orang malas di pondok pesantren Quran Ismuhu Yahya. Semuanya bekerja keras, semuanya bekerja, semuanya berinisiatif. Begitu juga dengan saya. Saya adalah salah satu orang yang mana dulu sukanya sendiri-sendiri. Maunya hanya melakukan hal sendiri, tidak mau berkelompok, tidak mau berjamaah. Tapi ketika saya berjamaah, di sana saya menemukan teman-teman. Di sana saya menemukan guru-guru yang hebat. Di sana saya diberikan motivasi. Dan insya Allah ke depannya saya akan memotivasi diri saya sendiri agar bisa melangkah maju ke depan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di Qur'annya, qala Allah taala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Kenapa saya mengulang ayat ini 3 kali? Pertama, ketika saya pertama kali mendengar ayat ini, seakan-akan saya belum pernah mendengar ayat ini. Saya waktu dulu itu takut miskin. Saya waktu dulu itu merasa bahwasanya semua hasil usaha-usaha orang itu atas kerja keras saya sendiri. Saya merasa dulu itu waktu dulu itu merasakan bahwasanya rezeki itu berasal dari tangan kita, berasal dari usaha kita sendiri. Tapi Allah bilang, innallaha huwar razzaq. Innallaha huwar razzaq. Allah lah maha pemberi rezeki. Allah lah yang memberi rezeki. Ketika kita takut miskin, ketahuilah teman-teman bahwasanya kita adalah hamba dari Zat yang maha kaya. Saya ulangi sekali lagi teman-teman. Jika kita pernah merasa miskin, merasa dunia itu sempit, merasa kita segala sesuatu itu butuh uang, ketahuilah teman-teman, kita adalah hamba dari Zat yang maha kaya. Mintalah sama Allah. Mintalah sama Allah. Mintalah sama Allah. Di waktu duha kita sujud. Karena seperti yang kita ketahui, bahwasanya waktu terdekat antara kita dengan Rabb kita adalah ketika kita sujud. Ya Allah, berikan hamba rezeki. Ya Allah, hamba ingin ini, hamba ingin itu. Katakanlah ketika antum sujud itu, insya Allah Allah akan memberi kepada orang-orang yang meminta. Dzul quwwatil matin. Dzu quwwatil matin. Allah lah yang maha kokoh, Allah yang tak akan pernah goyah. Allah memiliki maha perkasa, Allah yang memiliki segala kekuatan. Ketika kita merasa lemah, kita dijatuhkan oleh orang lain,
kita merasa seakan-akan dunia itu memandang buruk kita, ketahuilah kita adalah hamba dari zat yang tak pernah goyah, zat yang maha kuat, zat yang maha perkasa. Ketika kita sibuk mencari rezeki di dunia ini, ketika kita sibuk untuk mengupgrade segala kekayaan kita di bumi ini, kita lupa bahwasanya ada sebuah jalan yang mana ketika kita melakukannya, maka Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Di manakah itu? Di dalam Al-Quran Allah telah menyebutkannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan jadikan sebuah jalan keluar. Ketika kita stuck gitu ya, ketika kita stuck dalam sebuah pekerjaan, kita mentok dalam sebuah jalan, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Janji Allah selalu benar. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ketika kita stuck, ketika kita buntu, maka bertakwa pada Allah. Lakukan ketaatan, jauhi kemaksiatan. Insya Allah jalan yang buntu ini akan Allah buka. Akan Allah buka seluas-luasnya untuk kita hamba yang bertakwa. Belum sampai situ, Allah masih menjanjikannya lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Selain diberikan jalan keluar, saudara-saudara, kawan-kawan, Allah juga akan memberi rezeki, wa yarzuquhu. Dan yang kita garis bawahi, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak disangka-sangka. Ada orang yang ingin naik haji, nggak punya uang, tiba-tiba datang, Pak, naik haji 3 orang. Banyak cerita seperti itu. Jika kita ceritakan semuanya, Masya Allah, bisa kita buat satu buku bagaimana Allah memberikan rezeki dari jalan tak disangka-sangka. Ada orang haji, ada orang yang ketika dilanda hutang, ketika dia mulai meninggalkan kemaksiatan dan dia mulai melaksanakan ketaatan, tanpa disangka-sangka rezekinya tiba-tiba datang, tiba-tiba. Dan dari jalan yang tidak disangka-sangka, dari temannya yang dulu yang nggak pernah datang, tiba-tiba memberi rezeki ini untuk Anda dan sebagainya. Dan nggak cuma itu, saudara-saudara. Dilanjutkan lagi di ayatnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hanya bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah baginya. Cukuplah dunia ini. Jika kita bersandar kepada Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Penyayang, Zat yang Maha Kaya, maka tak perlu lagi lah kita takut miskin. Tak perlu lagi lah kita takut akan dijatuhkan oleh orang lain. Maka tak perlu lagi lah kita takut untuk kehilangan arah, karena Allah yang akan memberikan hidayah, karena Allah yang akan memberikan taufik, karena Allah yang akan memberikan kita rezeki, karena Allah yang akan memberikan kita ilmu. Semuanya Allah yang Maha Kuasa. Allahu a'lam bishawab. Sekian dari saya Muhammad Faisal Gufran, santri Pondok Pesantren Quran Ismuh Yahya. Semoga dengan video ini Allah lancarkan segala urusan kita. Semoga dengan video ini banyak orang-orang sadar bahwasanya rezeki datang dari Allah, bahwasanya kita adalah hamba yang lemah. We are nothing, Allah is everything. Syukran wa jazakallahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.